Amma yatasaalun. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad, itu namanya yas'alu. Tapi bunyi ayat itu bukan yas'alu, tapi yatasaalun. Kalau dia yas'alu, bertanya. Kalau yatasaalun, saling bertanya. Mereka itu sibuk memperdebatkan tentang hari kiamat sehingga mereka lupa menyiapkan diri menghadapi. Coba kita lihat di dunia ini. Ada nggak orang memperdebatkan sesuatu lupa yang paling penting di balik perdebatan itu? Pernah nggak kita alami? Memperdebatkan sesuatu lupa yang paling penting di balik perdebatan itu. Pernah nggak itu? Sering kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang pada malam hari ini kembali kita belajar tafsir Al-Quran. Ini pertemuan yang ke-144. Alhamdulillah. Kalau di juz 30 ini tidak bisa ditafsirkan satu ayat sekali pertemuan. Bukan pembahasannya kurang, bukan itu Pak. Tapi kalau kita buka semua, nanti sampai ke bagian yang kecil-kecil, kita nggak ngerti itu. Sulit dia dipahami. Apalagi sudah ada peringatan, tidak boleh sulit-sulit, ya kan Bu? Itu kemarin masalahnya. Itu masalahnya. Sebenarnya satu ayat pun bisa satu kali pertemuan. Tapi nanti sampai dia ke yang kecil-kecilnya itu yang buat kita sulit. Kayak pembahasan bahasa itu rumit kali itu. Seperti amma yatasaalun, itu agak susah. Jadi saya coba dulu malam ini 5 ayat langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, juz 30. Itu ada kebiasaan kita itu menyebutnya juz. Saya sudah sering sampaikan, sebenarnya bukan itu. Juz. Iya, juz. Jim, zai. Juz. Tapi udah jadi juz, ya sudahlah. Jadi minuman lah itu dah. Jus pokat dan lain-lain. Tulisannya bukan sin, tapi zai. Iya, jim, zai. Juz. Itu sebenarnya. Tapi kita sering bilang juz. Jadi kita pelajari juz 30. Di situ ada namanya surah An-Naba. An-Naba. Jumlah ayatnya 40. Urutannya di mushaf surah yang ke-78. Tapi bukan berarti dia surah yang ke-78 turun. Beda ya. Banyak itu. Surah Al-Baqarah itu lama turunnya. Tapi dia diletak di mushaf itu urutan yang kedua. Sama dengan surah Al-Alaq. Pertama dia turun. Tapi diletak di juz 30. Jadi harus dibedakan itu. Ada yang disebut dengan tartib tanzili. Artinya itu urutan turun. Ada yang disebut dengan tartib mushafi. Nah, yang terakhir itu namanya urutan mushaf. Beda. Beda itu. Jadi tidak semua yang pertama turun diletakkan di awal. Begitu ya Al-Quran. Nah, itu peletaknya itu langsung Nabi Muhammad. Hadisnya itu begini. Do
kaza wa kaza. Letakkan setelah surah ini, surah yang ini. Itu yang kita temukan sekarang. Namanya Mushaf Utsmani yang kita baca-baca. Ada nggak di dunia ini yang menulis tafsir Al-Quran tidak berdasarkan tertib mushafi? Ada. Dia tulis tafsir itu berdasarkan urutan turunnya Al-Quran. Di Indonesia pernah itu dimulai Pak Quraisy Shihab. Tapi tidak dilanjutkan pembahasan itu. Kenapa? Terlalu rumit, Pak. Nah, terakhir saya lihat sebagian tulisan dia di awal itu ada di tafsir Al-Misbah yang sekarang. Cuman dia agak dirubah sedikit, diubah supaya lebih mudah dipahami. Ada juga namanya tafsir Izzah Darwajah. Ini baru pertama saya sebut. Begitu juga dia berusaha menulis tafsir berdasarkan urutan turunnya wahyu, bukan berdasarkan urutan mushaf. Ini yang mau kita kaji berdasarkan urutan mushaf. Dari juz 30 ketemu itu surah An-Naba. Mari kita lihat. Kalau hafal nggak apa-apa. Bunyinya itu amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sampai situ dulu. Lanjutannya itu alam naj'alil arda bihada. Ini anak-anak kecil hafal ini sekarang surah ini. Heran saya. Zaman kita dulu, Pak, enggak itu. Anak saya yang 3 tahun bisa itu dibaca sampai 5. Karena sering dia, Pak, disebut-sebut di sekolah-sekolah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Sekarang kita lihat. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya? Tentang apa mereka itu bertanya-tanya? Siapa itu? Orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada di tafsir Sa'rawi itu bagus itu. Kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad itu namanya yas'alu, bertanya. Tapi bunyi ayat itu bukan yas'alu, tapi yatasaalun. Kalau dia yas'alu, bertanya. Kalau yatasaalun, saling bertanya. Lain. Namanya itu musyarakah dalam istilah sorof. Iya kan? Musyarakah, saling. Nah, kalau saya bertanya kepada ibu, atau kami bertiga, bapak-bapak berempat, bertanya kepada ibu, berarti kami berempat ragu. Sama keraguan kami. Artinya kami berempat satu pendapat. Itu artinya itu. Satu pendapat dalam keraguan. Tapi kalau kami bertanya-tanya di antara kami itu kompak atau pecah. Pecah ya, Pak? Nah, pecah itu. Pecah. Kalau kita kompak tidak paham, berarti kita berempat nanya. Tapi kalau kita berempat pun tidak sependapat, kita bertanya-tanya. Gitu, Pak. Apanya? Oh. Ada nanti dia. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi orang kafir Quraisy itu bukan mereka bertanya kepada Nabi secara langsung tentang satu masalah. Tapi di antara mereka pun tidak ada kekompakan sehingga mereka yatasaalun, saling bertanya-tanya. Itu dia masalahnya. Yang sering bertanya kepada Nabi itu bukan golongan yang itu,
tapi sahabat. Nah, itu kalau sahabat itu nanya dia. Karena sama-sama tidak tahu. Tapi kalau orang kafir Quraisy itu, mereka nggak mau nanya. Sesama mereka dulu, saling ribut, saling bertengkar, baru mereka nanya. Itu namanya yatasa, pecah dia. Pecah-pecah di dalam itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW berusaha menyatukan mereka, makanya disebut Pak tauhid namanya. Apa itu? Wahid, tauhid, menyatukan. Karena dari awal mereka itu nggak kompak. Mereka itu bukan yas'alu, tapi yatasa. Itu halusnya pembahasan ulama itu kan. Nah, memang dari dulu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu pecah-pecah itu. Dari dulu itu. Dari dulu. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan ini disebut agama tauhid. Supaya apa? Satu tujuannya. Kompak bersama-sama. Tapi itu dalam konsep prakteknya bagaimana? Wah, kita lebih banyak berantem juga di umat Islam ini sekarang. Ribut aja terus. Iya kan? Nanti saya jelaskan kenapa bisa begitu. Satu. Ayat yang kedua. Nah, itu sampai situ dulu. Apa bunyinya? Anin naba'il azim. Apa yang membuat mereka bertanya-tanya? Jawabannya naba'ul azim. Naba'ul azim artinya berita yang besar. Berita yang besar. Apa tafsirnya? Ada tiga. Ada tiga tafsir. Kok bisa banyak? Biasa itu. Memang begitu dia. Beda-beda. Satu, ditulis Imam At-Tabari, berita besar yang dimaksud itu Al-Quran. Al-Quran. Nanti kalau ibu rajin baca, ada namanya Abdullah Darraj dari Mesir. Dia tulis nama tafsirnya An-Naba'ul Azim, judul tafsirnya. An-Naba'ul Azim. Berita besar. Maksud dia apa itu? Al-Qur'an. Nanti kita jelaskan. Kenapa disebut berita besar? Satu, penafsiran. Yang kedua, bukan itu, kata ulama yang lain. Apa maksudnya berita yang besar? Kebangkitan setelah kematian. Itu berita besar. Kebangkitan setelah kematian. Al-bi'tsah ba'dal maut. Bangkit setelah mati. Ibu percaya nggak itu? Setelah mati hidup lagi. Percaya. Tapi banyak orang nggak percaya itu. Dua. Ada tafsir lain. Ada lagi. Satu lagi. Yang dimaksud An-Naba'ul Azim. Artinya itu hari kiamat. Tiga tafsirnya. Satu tadi Al-Quran. Yang kedua kebangkitan setelah kematian. Yang ketiga hari kiamat. Nah, mana yang benar? Bisa jadi tiga-tiganya benar. Itulah enaknya belajar tafsir. Jadi kalau besok dengar ceramah yang dimaksud An-Naba'ul Azim Al-Quran, boleh. Yang dimaksud bukan. Yang dimaksud adalah kebangkitan setelah mati. Boleh juga. Bukan, maksudnya itu hari kiamat. Boleh itu tiga-tiga. Dari mana tahu? Tafsir yang ditulis oleh para ulama. Saya selalu tekankan itu, baca At-Tabari ya. Paling tua dia tafsirnya. Nanti kita baca ke atas mirip saja. Tidak banyak yang aneh. Mirip saja. Nah itu. Baru kita lihat. Kalau tiga penafsiran itu diterima, berarti ada berapa yang diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi? Ada tiga, Pak. Satu, dia ragu terhadap ajaran Al-Quran. Begitu jadinya kan? Yang kedua, dia ragu terhadap kebangkitan setelah kematian. Yang ketiga, dia ragu terhadap hari kiamat. Ragu dia. Semua mereka ragu? Tidak.
Ada yang percaya sebagian. Karena beda pendapat, terjadilah saling bertanya. Pernah dengar ada sebagian orang kafir itu terpesona dengan bacaan Al-Quran. Ada riwayatnya kan? Berarti dia percaya dengan itu. Cuman dia tidak percaya dengan yang lain. Ragu dia. Berarti dia yatasa. Ada juga mereka percaya dengan kematiannya. Dia percaya dengan kematiannya, tidak percaya dengan hidup setelah mati. Kenapa dia percaya dengan kematian? Karena dia lihat ada orang mati. Tapi tidak pernah dia lihat ada orang bangkit dari kubur, dari kematian. Ada dilihat. Jadi ragu dia, Pak. Ragu. Makanya tadi saling bertanya-tanya. Yang paling mereka ragukan hari kiamat. Kenapa? Belum pernah terjadi. Inilah masalah. Kita kenapa bisa percaya itu ya? Padahal belum terjadi. Aneh juga itu. Bisa percaya kita padahal belum terjadi. Kita putar lagi balik. Kata Said Qutb dalam tafsirnya itu, fi zilalil Quran, ini boleh juga dibaca ini. Bagus itu, ada 6 jilid. Bagus tafsirnya. Orangnya nulisnya lagi di penjara, Pak. Dipukul di penjara. Sampai akhirnya digantung. Jadi tafsirnya itu lumayan bagus. Agak keras sedikit. Ada sastra di dalamnya. Karena dia sastrawan. Dia sebut seperti ini dalam tafsirnya. Sebenarnya mereka itu sibuk memperdebatkan tentang hari kiamat sehingga mereka lupa menyiapkan diri menghadapi. Coba kita lihat di dunia ini. Ada nggak orang memperdebatkan sesuatu lupa yang paling penting di balik perdebatan itu? Pernah nggak kita alami? Memperdebatkan sesuatu, lupa yang paling penting di balik perdebatan itu. Pernah nggak itu? Sering kak. Sering manusia ini begitu. Sering kali itu. Ada itu. Dia perdebatkan tentang siapa itu Tuhan. Padahal yang paling penting manusia itu bertuhan. Itu yang paling penting sebenarnya. Harus punya Tuhan kita. Tapi orang berputar di mana? Itu semalam saya ngajar Pak. Saya suruh mahasiswa itu. Coba cek. Berapa sekarang Tuhan yang dipercaya manusia di dunia ini? Kurang lebih 2.500 Tuhan. Macam percaya orang di dunia ini sekarang. Ngeri ya? 2.500. Kemudian ada berapa agama yang dipercaya orang? Kurang lebih 3.000 Pak. Berdebat terus. Padahal yang paling penting apa di balik itu? Supaya kita bertuhan. Nah, tadi juga itu. Nah, kita lihat lagi lebih jauh. Kenapa Al-Quran disebut dengan Naba'ul Azim? Nah, di Al-Quran itu, kalau dia sebut Naba, artinya berita. Kalau dia sebut khobar, sama. Artinya berita. Berita, dua-dua. Tapi kalau dia sebut Naba, artinya berita penting. Nah, itu artinya. Berita besar, penting. Kalau dia sebut khobar, berita biasa. Di Indonesia, yang paling sering dibuat penting itu khobar. Apa namanya? Gosip. Gosip. Jadi, khobar jadi naba, naba jadi khobar. Terbalik-balik kita melihat situasi. Itu sebabnya, di dalam Al-Quran, kalau manusia sudah mati, untuk menjelaskan amal ibadahnya itu disebut fayunabbi'ukum. Yunabbi. Yunabbi itu mengabarkan yang penting. Naba'ul azim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
ada dua jenis berita. Satu tadi naba, yang kedua khobar. Khobar. Kita kembali ke penafsiran yang tiga itu. Berarti yang tiga itu penting. Apa tadi? Satu, Al-Quran. Yang kedua, kebangkitan setelah kematian. Dan yang ketiga, hari kiamat. Penting yang tiga ini. Biarpun zaman sekarang dianggap orang nggak penting lagi. Tapi kata Al-Quran penting. Kita lihat. Mengapa Al-Quran itu penting? Mengapa Al-Quran itu penting? Nomor satu, dan yang paling penting menurut saya, karena manusia tidak bisa selalu istiqomah membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah guna Al-Quran itu yang paling pokok. Manusia ini, dia tidak bisa konsisten membedakan bahwa sesuatu itu buruk selamanya, sesuatu itu baik selamanya. Tidak bisa manusia ini. Dia berubah-berubah. Berubah-berubah dia. Hari ini pikirannya A. Sebentar lagi pikirannya B. 5 menit lagi C. Tidak jelas. Dia macam air aja Pak. Cair dia manusia ini. Nah, fungsi Al-Quran untuk mengunci itu. Ini yang baik selamanya, ini yang buruk selamanya. Cuma Al-Quran. Namanya itu Al-Furqan. Al-Furqan, pembeda. Bisa dia bedakan. Coba kita balik ke awal tadi. Jus, itu contohnya. Jus. Itu masih salah atau benar itu? Jus. Udah salah ya? Berapa puluh tahun kita salah? Tak terhitung lagi Pak. Dari kecil udah salah kan? Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi, manusia ini kalau sudah terbiasa dia lakukan, dikiranya itu baik. Gitu dia. Aneh manusia ini. Rupanya pas kita cek di Al-Quran, bukan juz, tapi juz. Nah, itu dalam contoh kecil. Semua pekerjaan kita di dunia ini pun kadang kita anggap sudah baik. Karena sering. Alasannya apa tadi? Sering. Makanya Al-Quran disebut naba, apa tadi? Berita penting. Karena dia bisa memotong pikiran kita, ini salah, ini baik. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini. Dia yang bisa. Kalau diserahkan ke manusia ini payah. Nah, itulah sebabnya ada kawan saya bilang begini Pak. Tidak akan aman dunia ini kalau yang membuat undang-undang masih manusia. Dia contohkan dengan mobil atau kereta. Ada buku panduannya. Manusia ini juga ada buku panduannya. Itulah Al-Quran. Jadi kata dia, kalau kita punya kereta, dibaca buku panduannya, diterapkan ke mobil, rusaklah mobilnya. Olinya kan sedikit. Oli mobil banyak. Nah, gitu juga kata dia. Selama yang membuat undang-undang manusia, payah kita ini berubah. Itu ada benarnya itu Pak. Di satu sisi, kalau dia menabrak syariat. Karena memang Al-Quran ini naba, apa tadi? Berita penting. Penting. Islam ini menangnya di konsep. Di konsep dia menang. Tapi kalau di praktek, bisa kalah, bisa menang. Bisa kalah, bisa menang. Begitu-gitulah dia. Jadi kalau disebut Islam itu tinggi, di konsep dia. Dalam prakteknya itu macam inilah. Kita sebut Al-Quran berita penting, tapi dalam kenyataan TikTok yang lebih penting. Kalah di praktek. Salah siapalah itu? Kita-kita juga. Kita-kita juga. Umat Islamnya ini. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan bisa kita Pak, seideal ajaran Al-Quran itu. Menganggap bahwa Al-Quran itu adalah naba, apa tadi? Berita penting. Satu. Yang kedua, kenapa hari berbangkit itu disebut berita penting? Karena begini. Kalau Bapak Ibu
tidak percaya itu, hiduplah suka-suka hati di dunia ini. Pasti itu. Karena nggak percaya, setelah mati hidup lagi. Berarti apa yang kita lakukan di dunia ini? Penuhi aja semua. Ikuti nafsu, ikuti setan. Karena setelah mati, habis. Hilang. Nah, itu sebabnya, semakin kuat kepercayaan orang terhadap adanya hari berbangkit, dia makin tidak sembarangan di dunia. Sembarangan dia itu. Bahaya. Nanti aku kena. Tapi kalau di pikiran dia, mati, hilang. Suka-suka hatilah itu. Kan selesai semuanya. Tidak begitu ajaran Islam ini. Itu sebabnya, kalau ada orang mati, yang belum selesai hutang namanya Pak. Harus diselesaikan. Kenapa? Karena nanti dia hidup lagi. Ngapain dia hidup lagi? Termasuk mempertanggungjawabkan. Jadi ini penting, namanya naba. Berita penting. Harus diajarkan ke anak-anak. Bahwa setelah mati, kita akan hidup lagi. Disampaikan itu. Setelah mati, hidup lagi. Ini mudah meyakinkan ini. Bilang aja begini sama anak-anak. Kita pernah tidak ada. Tiba-tiba jadi ada. Nanti kita mati. Kemudian kita hidup lagi. Mana lebih sulit? Mengadakan yang belum ada atau menghidupkan yang telah ada? Lebih sulit mana Pak? Mengadakan yang tidak ada atau menghidupkan yang telah ada? Nah, coba kita lihat dulu kan. Itu Al-Quran itu Pak. Argumennya begitu dia. Mana lebih sulit? Mengadakan yang tidak ada dia sebelumnya, atau menghidupkan yang sudah pernah ada? Lebih sulit mana? Yang belum ada. Nah, iya kan? Berarti kalau Tuhan bisa mengadakan kita yang sebelum ada, lebih mudah sama dia menghidupkan kita yang pernah ada. Jadi begitu memahaminya. Ya, sulit itu sebenarnya. Kalau berpikiran sehat, orang yang belum ada saja bisa dibuatnya jadi ada. Apa susahnya itu mendaur ulang yang sudah pernah ada. Berarti bisa hidup lagi. Namanya itu naba. Apa tadi? Berita penting. Berita penting. Yang terakhir, hari kiamat. Hari kiamat disebut juga naba. Apa tadi? Berita penting. Kenapa begitu? Nah, akal manusia tidak bisa menerima Pak, bahwa di dunia ini ada keadilan yang hakiki. Gak bisa kita terima itu. Gak bisa kita terima. Karena kalau kita bawa sakit hati kita ke pengadilan, bisa nggak diselesaikan itu? Saya sakit hati gitu, kita lapor ke hakim, bisa nggak selesai itu? Nggak bisa. Jadi di mana itu biar selesai? Yang begitu-gitu. Di akhirat. Kalau begitu, kita pikirkan saja tidak ada keadilan di dunia, percayalah kita itu ada hari kiamat. Begitu aja memahami. Supaya sederhana. Ini di dunia ini, banyak yang nggak adil di dunia ini. Lihat ya Pak. Banyak penjahat lolos. Nggak masuk penjara. Ada pula orang yang difitnah masuk penjara. Ada yang memperjuangkan agama masuk penjara. Ada yang memperjuangkan kejahatan jadi pejabat. Kacau kan kehidupan ini? Bapak nggak terima dengan itu, Bapak laporkan ke pengadilan. Selesai nggak masalah? Belum tentu. Kita pula yang ditangkap lagi tambah. Kacau semuanya. Sudah kita laporkan, kita bawa saksi-saksi supaya ini bisa diselesaikan. Aman tidak? Enggak juga. Makin bertambah masalah. Di dunia ini tidak ada keadilan. Sama juga.
Itu yang baik. Yang buruk sekarang yang baik. Kita beribadah di dunia ini. Lama beribadah. Dulu sebelum beribadah, lancar rezeki. Pas rajin sholat, makin susah hidup di dunia. Tidak adil. Yang tak pernah sholat, makin kaya. Yang rajin sholat, dia pula yang miskin. Tidak adil. Banyak yang gak sholat, kaya kali. Hidupnya pun aman. Yang makin sholat, makin kacau hidup. Ada itu. Susah ekonominya. Kenapa ini? Tidak ada keadilan. Nah, kalau itu kita renungkan, pasti kita percaya ada hari ya, di sana nanti. Namanya naba, berita penting. Sebabnya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di dalam nurani manusia itu, di hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya percaya itu ada hari kiamat. Tanpa diinformasikan Al-Quran. Kenapa itu? Karena salah satu yang dicari manusia dalam hidup ini, keadilan. Siapapun orangnya, dia mau adil. Keadilan inilah kadang yang membuat perempuan tidak mau dipoligami. Minta apa itu tadi? Rasa adil itu. Padahal ada syariatnya kan? Kenapa? Karena ada dalam diri manusia itu minta itu selalu. Apa? Saya mau diperlakukan dengan adil. Sama. Tak dapat di dunia. Di akhirat. Nah, jadi kalau kenapa itu bisa hilang rasa percaya kepada hari akhirat? Jawabannya kesibukan dunia. Ini semua ini mengganggu-ganggu kita ini. Lupa kita dengan ini. Itulah dia Pak. Jadi 3 itu tadi. Al-Quran, naba. Kebangkitan, naba. Hari akhirat, naba. Penting. Coba ditanamkan yang 3 ini. Penting dalam kehidupan. Namanya itu bukan khobar. Tapi dia adalah naba. Nabaul azim. Nabaul azim. 2. Sekarang ayatnya. Allazihum fihi mukhtalifun. Allazihum fihi mukhtalifun. Yang mereka itu mukhtalifun, berbeda-beda pendapat tentang itu tadi. Apa tadi itu Pak? Yang 3 itu. Karena mereka mukhtalifun, mereka yatasa'alu. Berbeda-beda pendapat mereka tentang Al-Quran, berbeda-beda pendapat mereka tentang kebangkitan, berbeda-beda pendapat mereka tentang hari kiamat. Sehingga mereka mukhtalifun. Saya mau lebih dalam tentang ini. Orang yang ragu, percaya, yakin, sama nggak tempat posisinya? Gini dia Pak. Kalau saya ragu, misalnya ini dua sisi nih, kata saya Sakrawi, ini ada ini jarak yang di tengah saya ini. Kalau saya ragu atau bimbang, itu kata dia, saya tidak ada di tiang itu, tidak juga di tiang itu. Di mana saya itu? Bisa saya di tengah, bisa Pak. Tapi bisa juga saya mendekat ke situ, tapi nggak nyampe. Iya. Atau mendekat saya ke sana, nggak nyentuh juga. Posisi saya itu namanya ragu. Ini di antara gang ini. Tapi kalau saya ingkar, posisi saya jelas. Jelas posisi saya. Bisa saya di tiang itu, bisa di tiang yang itu. Ingkar saya. Satu. Yang kedua, saya percaya. Di mana posisi saya? Jelas juga itu. Bisa di tiang itu, bisa di tiang yang itu. Yang posisinya tak jelas, yang mana tadi? Nah, dia nggak nyentuh kiri kanan. Nah, posisi mereka ini bukan yakin, bukan. Tapi yang 2 yang pertama tadi, apa itu? Ragu dan ingkar. Jadi mereka berbeda pendapat, dua-duanya buruk. Namanya mukhtalifun. Bukan begini Pak. Mereka beda pendapat,
Sebagian yakin, sebagian tidak. Bukan itu. Bukan itu. Tapi yang benar, sebagian ragu, sebagian ingkar. Kenapa ini tidak berkawan? Karena satu punya posisi, jelas tadi kan, di tiang-tiang itu, yang satu lagi tidak punya posisi. Namanya itu mukhtalifun. Payah, Bu? Enggak kan? Payah. Ibu, susah itu. Tidaklah, cuman apa aja kan? Ini bahasa Al-Quran ini apa? Dalam dia, Pak. Jadi agak susah. Kalau kita jelaskan simpel-simpel aja susah. Bisa lah, Bu Ido, masa tak bisa, Bu? Ini supaya pintar aja kita kan. Kalau saya ragu, saya tidak punya posisi. Tidak saya sentuh tiang yang dua itu. Kalau saya ingkar, saya sentuh enggak? Iya. Iya, karena sikap saya jelas. Apa sikap saya itu? Ingkar. Itu sikap itu. Iya. Kalau saya percaya, saya punya posisi. Iya, karena sikap saya tegas, yaitu percaya. Nah, yakin. Ada posisi saya. Nah, mereka yang berbeda itu, yang di awal-awal itu tadi, bukan yang satu yakin, satu ingkar. Bukan itu. Tapi satu ragu, satu ingkar. Kenapa tak berkawan? Karena satu punya posisi, satu tidak punya posisi. Satu megang tiang itu, yang satu lagi jalan-jalan. Makanya mereka mukhtalifun. Beda-beda pendapat. Nah inilah dia. Kalian. Ujungnya, kalla saya'lamun. Mereka yang ingkar itu, yang ragu-ragu, pasti menerima akibat. Tsumma kalla saya'lamun. Ayat yang kelima itu, kata At-Tabari, yang ayat 5 itu untuk orang muslim. Mirip kan bunyinya? Kalau yang ayat 4, mereka orang kafir pasti tahu akibatnya. Ayat 5 itu, mereka orang muslim pasti tahu juga akibatnya karena mereka beriman. Beda enggak? Beda. Yang musyrik tadi masuk neraka, itulah akibatnya. Yang muslim tadi masuk surga, itulah akibatnya. Nah, dua-dua. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Habis Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa yang belum bisa dijelaskan, silakan dibaca. Nah, ini mohon izin, kenapa sebagian dibuat rumit, supaya ilmunya bertambah. Cuma itu tujuannya. Bukan supaya suntuk, bukan itu. Nah, karena kalau biasa-biasa saja tidak bertambah pengetahuan kita. Karena tujuan ngaji ini menambah ilmu, menambah iman. Nah, itulah tujuan. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita malam ini. Insya Allah konsisten sampai habis juz 30 ya. Nah, insya Allah. Sampai surah An-Nas. Tahun berapa itu belum tahu lagi. Berapa selesainya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.